Warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu, sahabat-sahabat semua, ini ada kabar baik ya, bahwa semalam saya menyampaikan insya Allah kita akan mulai di hari Selasa, tetapi ternyata kita akan mulai lebih cepat nih Pak Arya. Ya, jadi kita akan mulai malam nanti untuk bisa mendapatkan, kalau judul di pagi hari ini adalah Bapak Ibu bisa mendapatkan 3 sumber penghasilan dari satu sistem ya. Jadi dari smart system yang dibuat oleh Sekolah Bisnis Indonesia, Bapak Ibu bisa mendapatkan 3 sumber penghasilan. Penghasilan yang pertama tentu sahabat-sahabat semua sudah ketahui, yaitu ketika Bapak Ibu semua berhasil mengclosingkan seseorang mengikuti sekolah ya, jadi mengikuti sekolahnya, di mana sekolah yang harusnya bayar 12 juta, ini cukup bayar 120.000, dan kalau nggak punya uang bisa nyicil tiap bulan 10.000. Oke, dari situ ketika diduplikasi, maka bisa mendapatkan Bapak Ibu semua income yang ya luar biasa. Maka pastikan terjadi duplikasinya berjalan dengan benar ya. Sumber income yang kedua adalah kemarin sudah sempat kita sounding ketika kita mulai bantu pelaku UMKM yang juga member dari Sekolah Bisnis Indonesia, yang dibina oleh Sekolah Bisnis Indonesia, dan produknya digunakan oleh Bapak Ibu semua. Nah, ketika produknya digunakan atau dibeli, berarti praktis ya. Kalau secara sistem akan dihitung ya di sistem smart system Sekolah Bisnis Indonesia. Berarti ini sumber penghasilan yang kedua. Yang menarik adalah yang semalam saya sudah sampaikan, ini sumber penghasilan ketiga, di mana Bapak Ibu ya kalau sudah mendaftarkan affiliate, kan ada beberapa yang sudah mengamankan asetnya ya. Jadi mereka sudah didaftarkan walaupun mereka bukan sebagai siswa, dan secara finansial belum memberikan dampak finansial buat Bapak Ibu yang mendaftarkan. Nah, malam hari ini ya itu mereka bisa Bapak Ibu ajak untuk melakukan ya pembukaan akun Bank Saku. Ya, jadi untuk pertama nanti akun Bank Saku terlebih dahulu. Inilah sumber penghasilan yang ketiga. Walaupun ternyata ini yang menarik ya, kerjasama Sekolah Bisnis Indonesia dengan MCS. MCS itu Mukti MCS, Mukti Caraka Solusindo ya, sebuah perusahaan yang mereka menjadi vendor dari perbankan ya, vendor dari perbankan, membantu perbankan dalam mengakuisisi atau mendapatkan calon nasabah ya, yang membuka akun. Nah, kita bekerja sama dengan MCS ini sehingga bisa multibank, bukan cuma satu gitu ya. Dan insya Allah minimal kita akan bekerja sama dengan 3 bank. Yang pertama adalah Bank Saku, ini adalah bank dari grup Astra ya, dari grup Astra Internasional. Jadi ini nggak kaleng-kaleng ya, yang ada di belakang dari Bank Saku ini. Yang kedua nanti dengan CIMB Niaga terkait dengan digitalisasi UMKM ya. Jadi bagaimana kita bisa membantu para pelaku UMKM agar mereka bisa bertransaksi secara digital, di mana mereka bisa memiliki QRIS gitu ya. Nah, dan ketika kita membantu mendaftarkan, tim kita membantu mendaftarkan, maka ada finansial yang kita peroleh dengan skema di smart system yang sudah kami persiapkan. Kemudian juga akan ada, ini jadi bukan 3 sebetulnya ya, karena yang satu ini turunannya banyak gitu ya. Jadi kerjasama dengan MCS, kalau saya sebut sebagai salah satu sumber penghasilannya, walaupun di sini juga sumber penghasilannya jadi banyak ya. Jadi kalau di total malah jadinya ada 5 nih ya, ada 5 sumber income nanti ketika Bapak Ibu dan tim ikut terlibat dalam upaya membantu masyarakat untuk lebih mudah membuka tabungan haji ya. Jadi manfaatkan ini dengan baik ya, sahabat-sahabat semua, Bapak Ibu semua,
Dan ini kabar baiknya, jadi Pak Arya, berarti kita akan mulai nanti malam, Direktur MCS-nya nanti malam akan gabung. Jadi kita semua akan bisa mulai membuka akun dari apa Bank Saku terlebih dahulu ya, dari Bank Saku. Dan ini yang menarik gitu ya, karena hitungannya nanti eh, ya nanti akan ada finalisasi, tapi kurang lebih sama ya kalau untuk di Bank Saku ini kurang lebih sama dengan skema di sekolah ya, sama dengan skema sekolah. Jadi hari ini saya mengajak Bapak Ibu semua betul-betul membangunkan rekan-rekannya, kerabatnya, sahabatnya. Kalau yang kemarin masih menjadi potensial aset, ya benar-benar ya dikonversi menjadi wealth, ya, menjadi ketika mereka bergerak ini yang luar biasa gitu ya. Dan pastikan orang-orang yang satu yang sudah Bapak Ibu daftarkan itu nanti malam hadir. Yang kedua, ajak kembali teman, kerabat, saudara yang memang belum tahu ya untuk nanti malam bisa hadir sehingga ayo kita ramaikan nih ya, kita ramaikan bagaimana nanti malam minimal 100 orang langsung closing. Syukur-syukur saya berharap sebetulnya ini kita semua sudah terdaftar ada 1.000 orang loh ya. Ada betul nggak Pak ya? Ada 1.000 ya. Jadi yang sudah didaftarkan itu aset-asetnya silakan dibangunkan gitu ya untuk mulai mereka sendiri bisa melihat jaringannya. Jadi jangan sampai Bapak Ibu sudah daftarkan mereka sendiri nggak tahu, belum pernah login sama sekali gitu ya. Jadi peran kita untuk bisa mendapatkan income yang luar biasa itu bukan hanya peran dalam konteks menghadirkan mereka ke dalam sistem, tetapi pastikan Bapak Ibu juga membina mereka untuk bisa ya melihat sistem, kemudian juga bisa mendaftarkan gitu ya, atau membuka akun baru dan menempatkan secara tepat di dalam sistem. Jadi saya berharap peran itu juga dilakukan sehingga akselerasinya akan terjadi. Kalau Bapak Ibu cuma daftar-daftar-daftar, mereka yang terdaftarkan juga nggak pernah buka, nggak pernah tahu, potensinya juga nggak pernah tahu, ya mereka akan tetap diam gitu. Jadi pastikan mereka ini segera terbangun dari tidurnya gitu ya. Dan jangan sampai kayak kemarin ya bahwa mereka sudah bayar misalnya ya untuk yang sudah bayar ternyata pas kelasnya nggak ikut ya akhirnya kan nggak mendapatkan manfaat ya. Coba saya mau nanya buat mereka yang kemarin ikut di kelas Becoming a Winner, apakah Bapak Ibu yang mengikuti acara kemarin mendapatkan manfaat? Boleh di chat dong. Apakah Bapak Ibu yang mengikuti training ya Becoming a Winner mendapatkan manfaatnya? Karena kalau nggak ikut ya pasti nggak dapat manfaatnya ya. Tapi kalau ikut Bapak Ibu nanti mungkin mulai bisa introspeksi diri. Oh ya, kenapa ya? Kok hidup saya begini-begini saja? Perasaan kalau effort itu udah luar biasa ya. Kepala sudah jadi kaki, kaki sudah jadi kepala. Orang lain kerja 8 jam, mungkin Bapak Ibu malah bekerjanya 18 jam gitu ya. Saking kerja kerasnya. Dan hasilnya tetap minim. Kok Allah belum bukakan pintu rezeki? Seolah-olah gitu ya. Jangan-jangan memang ada hal yang menjadi kendala yang kemarin sudah kita bahas ya. Belum lagi ternyata kita belum mampu mengoptimalkan potensi yang ada pada diri kita. Karena kita masih memaksakan saya pengen seperti orang lain. Kita belum menyadari bahwa Allah Maha Baik, Allah Maha Adil, sudah menciptakan diri kita itu sempurna adanya. Ya, jadi kalau kita diutus ke muka bumi ini, kita harus menjalankan sebuah misi, menjalankan peran tertentu di muka bumi ini, maka pasti diberikan talent khusus. Nah, karena kita tidak berupaya untuk mencari, akibatnya kita nggak pernah tahu gitu ya, apa talent kita. Jadi sayang sekali kalau kemudian Bapak Ibu tidak mengikuti kelasnya gitu kan. Jadi kemarin apalagi Bu Ati sudah menyediakan sengaja gitu ya. Ya kita siapkan memang karena sudah 1.000 orang kita siapkan untuk kapasitas 1.000. Ya kalau ternyata yang hadir memanfaatkan hanya 10%-nya atau bahkan di bawah 10%, karena ya sayang juga gitu ya. Yang rugi siapa? Yang rugi Bapak Ibu, yang tim Bapak Ibu yang kalau tidak mengikuti kegiatan tersebut ya. Oke, jadi malam hari ini kondisikan semuanya ya untuk bisa hadir. Ini penting
kondisikan, bangunkan, supaya mereka lihat ya yang belum bisa buka jaringan, ajarkan mereka untuk bisa buka jaringan gitu ya, bisa login ke dalam sistem. Kemudian ya malam ini kita akan fokus nanti ke teknis terkait dengan membuka akun Bank Saku. Dan ini akan mempersiapkan, jadi kan udah enak nanti kalau Bapak Ibu sudah punya akun Bank Saku, nggak nyampur ya. Karena sempat nih ada, walaupun bukan di SBI ya, bukan di SBI, jadi ya itu karena begitu ditransfer nggak pernah dikasih tahu, ya saya sebut saja lah di BNA ya. Di BNA sudah ditransfer berkali-kali, tapi orang yang ditransfernya nggak pernah dikasih tahu bahwa dirinya udah ditransfer. Apa akibatnya? Ya dia merasa belum pernah dapat gitu ya. Padahal ya memang sudah ditransfer, tapi karena nggak pernah dikasih tahu, ya mungkin dia nganggapnya itu uang dia dari hasil yang lain. Nah, tetapi kalau nanti Bapak Ibu buka bank saku, udah clear banget tuh, ya. Maka jumlah uang yang ada di bank saku, kalau Bapak Ibu khususkan untuk transaksi di Sekolah Bisnis Indonesia, maka ya itulah hasil ya. Jadi bisa dipantau, bisa dipantau. Maka ini jadi tentu lebih baik daripada Bapak Ibu campur ya dengan mungkin sumber-sumber yang lain. Kadang-kadang nanti begitu ditransfer kita nggak tahu bahwa kita udah dapat transferan. Tapi kalau ini banknya khusus gitu ya, nah ini kan jadi bisa dipantau. Ternyata dari minggu ke minggu iya penambahannya luar biasa gitu ya. Bahwa Bapak Ibu mau withdraw silahkan, belum mau Bapak Ibu withdraw ya itu sudah hak Bapak Ibu gitu ya. Mau Bapak Ibu ambil, cairkan ya silahkan. Tapi akun banknya sudah available. Oke, kita buka dulu sesi tanya jawab Pak Arya. Barangkali ada yang mau bertanya ya. Jadi eh, untuk yang di Bandung dan Cimahi itu insya Allah berarti kan sudah firm ya. Kita bisa offline ya. Kita bisa offline Bandung, Cimahi dan sekitarnya lah. Bandung, Cimahi dan sekitarnya kita bisa lakukan pertemuan offline. Kemudian kalau ada kebutuhan yang kaitannya nanti bagi yang nggak tahu ya, jadi yang menarik dari membuka akun adalah nanti mereka akan dapatkan souvenir. Apa souvenirnya? Yang nanti bisa milih ya, bisa memilih. Tapi yang kemarin kita sediakan adalah minyak goreng. Lumayan, buka akun dapat minyak goreng gitu ya kan? Dan nanti kalau Bapak Ibu semua melakukan yang namanya top up, ya top up ini kan sebetulnya pihak perbankan juga perlu memastikan ini yang pada buka akun ini mau mau akunnya aktif atau cuma sekedar dibuka kemudian dianggurin gitu kan. Nah, jadi ada mekanisme di mana ketika Bapak Ibu top up dan disimpan dulu selama 1 bulan, dari pihak perbankannya akan ngasih tambahan 15.000. Lumayan kan? Ya, jadi dari 100.000 jadi 115.000, ya lumayan gitu ya. Satu dapat minyak goreng, terus ketika top up, setelah 1 bulan boleh dipakai, boleh diambil semua juga silahkan gitu ya. Bahkan sesungguhnya kan nanti sebetulnya ketika Bapak Ibu aktif di sini setiap minggu sudah dapat income dari Sekolah Bisnis Indonesia. Belum lagi nih, ya kalau kita mulai nanti membuka kelas khusus ya dengan Ustadz Abu Robani yang mau belajar metode seluruhnya misalnya ya sama nih, tapi nanti tunggulah ini adalah kabar baik berikutnya gitu ya. Bayarnya 10.000 tiap bulan untuk belajar buat yang muslim ya. Belajar baca Al-Quran dengan metode QRQ, belajar Al-Quran dengan kalau yang belum bisa sama sekali dengan metode Demaji gitu ya. Terus belajar ilmu tahsinnya dan lain sebagainya itu cuma bayar 10.000 per bulan. Wah udah berapa banyak tuh sumbernya tuh ya kan? Dari sekolah, dari ngaji, ya, dari beli produk, dari pembukaan akun bank, inilah multiple streaming of income yang kami hadirkan buat Bapak Ibu semua, tinggal Bapak Ibu optimalkan atau tidak. Kami sudah minta gitu ya bahwa ayo dong, nih 3 juta akun biar kami saja yang membukakan. Kita nih, Sekolah Bisnis Indonesia saja yang bukakan. 3 juta akun loh. Perbankan ya, buka akun bank ya, buka akun bank saku, 3 juta tuh biar kita aja. Lah Bapak Ibu mau berapa? Ya kan? Coba saya pengen tahu nih. Dari 3 juta coba Bapak Ibu mau berapa? Ayo. Dan ini kan semua juga tergantung. Kalau kita mau sukses, saya sudah berkali-kali sampaikan, perlu hasil yang jelas.
Kemudian ya perlu tindakan nyata. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah sikap mental positif. Pada saat Bapak Ibu ini ada kesempatan, salah satu sumber adalah membantu perbankan untuk membukakan akun, ini bisa mendapatkan income, kan begitu? Ah, ya lumayan berarti berapa jumlah akun yang terbuka, disitulah berarti jumlah rupiah yang Bapak Ibu dapatkan, ya. Apakah mau 300 katanya tuh Pak Edi, ya silakan. 300 tuh pribadi atau tim? Masa dari 3.300.000, ya kan? Atau tim? Oke, jadi pahami dengan baik ya. Sebentar, sebelum kita buka sesi tanya jawab, ini saya ingin Bapak Ibu memahami memahami sistem kita dengan baik, memahami sistem kita dengan sangat baik, ya. Jadi pertumbuhan, kalau Bapak Ibu merasa sanggup 300 sendiri, itu kan tim yang 300 itu kan tidak sendirian, dia akan bergerak. Dia akan juga menjalankan peran sebagai ambasador dari Sekolah Bisnis Indonesia. Apalagi begitu mulai dapat duit, dia akan ngomong kemana-mana, ya. Apalagi kalau orang itu RT, dia kumpulin warganya. Kalau dia RW, dia kumpulin RT dan kumpulin warga, kan gitu, ya. Jadi kalau dia adalah ketua koperasi, dia kumpulin tuh anggota anggota koperasinya. Berarti hitungan Bapak Ibu adalah berapa yang Bapak Ibu mau ambil dari 3 juta itu gitu ya. Dan itu adalah tim. Kemarin saya udah ya ada satu tuh Pak. Siapa yang nanti Kamis Pak Arya? Pak Rizal ya? Pak Arya monitor. Ya, Coach. Hari Kamis siapa Pak Rizal ya? Iya, Pak Rizal. Ya. Nah Pak Rizal begitu saya kasih gambaran ada 3 juta loh. Saya udah book nih 3 juta nih nggak main-main. Ya beliau bilang saya 1 juta deh gitu ya. Nah itu langsung ada action plan-nya. Hari Kamis ini aja dia akan kumpulkan offline 50 orang. Gitu loh. Jadi 1 juta itu bicaranya tim. Dan ini kan ngeri, lihat. Kalau 1 juta Bapak Ibu, lihat tuh ya. 1 juta orang buka akun. Buat Bapak Ibu bisa dapat berapa itu? 2 miliar. Pak Jan, mau nggak? Lumayan nggak dapat 2 miliar? Dan ketika tim semua punya uang gitu ya, dia belajar ngaji juga, dia belajar di sekolah, dia bayar uang 10.000, punya duit kok. Dia beli sabun juga, ya. Mungkin sebentar lagi juga, misalnya Bu Ati ini launching, ya kita akan launching juga apa? eh Kok jadi lupa? Iya, apa Bu Ati? Kodaknya Bu Ati? Lupa, Arya juga lupa tuh. Juntong Mas, Juntong Mas, ya kan? Ternyata pada beli juga gentong Mas, berarti multiple streaming income-nya luar biasa ya. Buat yang udah punya uang, beli gentong Mas mah kecil lah gitu kan. Cuma berapa sih buat kesehatan, apalagi bantu pondok pesantren misalnya. Begitu itu terjadi, udah dahsyat Bapak Ibu semua. Ini belum bicara, ya ini saya sedikit singgung ya. Belum bicara sebetulnya ketika sistem kita dikoneksikan dengan sistem yang ada di Bosman. Walaupun saya mau nanti kalau dengan Bosman saya mau bincang khusus dulu gitu ya, di mana kita di Sekolah Bisnis Indonesia kita menjaga yang namanya integritas. Sanad itu kita perhatikan. Kita nggak boleh mengambil apa yang bukan menjadi hak kita. Maka kalau nanti ini kita koneksikan dengan jaringannya Bosman gitu kan, itu harus terjamin gitu ya. Setuju atau setuju banget? Boleh dicat dong. Jadi saya juga harus merasa mendapatkan keamanan ya dari kan ini juga tim yang saya bangun yang kita bangun bersama ya sehingga aset itu terjaga, people aset kita. Jangan tiba-tiba loh kok ini tim saya tiba-tiba bergabungnya di jaringan yang lain gitu ya dan kita nggak dapat apa-apa. Ini kan nggak boleh gitu ya. Ini yang tidak boleh terjadi. Dan untuk itu bargaining posisinya clear banget gitu ya. Jadi ketika kita sudah jumlah orangnya sudah begitu banyak Bapak Ibu semua, puluhan ribu, ratusan ribu dan tinggal saya edukasi saja ya. Sekarang ini bersama bersama Bosman itu dahsyat loh penawarannya dahsyat banget gitu ya. Tetapi kalau menjadi tidak sustainable, kedahsyatannya tidak membuat kita akhirnya tertarik gitu ya karena itu menjadi temporary dapat income luar biasa habis itu berantakan. Nah kita nggak mau seperti itu ya kan, kita mau kita dapat income luar biasa dan sustain. Setuju atau setuju banget?
Kita mau dapat income yang luar biasa dan itu sustain. Kita mau aset kita terjaga, aset kita terlindungi. Kita ingin nggak boleh aset kita diacak-acak orang lain gitu ya. Dan untuk itu ya harus terjaga. Inilah yang saya belum bisa dulu ya dengan bosmannya untuk menyampaikan persyaratan itu sebelum, ayo kalau kita sudah banyak saya akan negosiasi. Nggak bisa di sistem yang kami bangun, yang kita bangun bersama, nggak ada cross lining, itu nggak boleh terjadi, no cross lining gitu ya, karena itulah awal kehancuran sebuah jaringan ya. Proses cross lining diizinkan, itulah awal kehancuran jaringan. Nah, di jaringannya Bosman itu cross lining boleh, makanya ya udah yuk kita besarkan dulu ya, kita besarkan dulu jaringan kita dan kita akan transformasikan nanti ya. Kebayang Bapak Ibu, karena ya saya udah merasakan mendapatkan revenue 12 miliar itu dalam waktu singkat kok gitu ya. Revenue 12 miliar dan sayanya dapatnya ya lumayan. Secara kalau dirupiahkan saya dapat setengah miliar lebih gitu ya dari revenue, total revenue 12 miliar. Oke. Dan itu dalam waktu singkat. Itu belum ada sistem SBI loh. Begitu ada sistem SBI udah ngeri Bapak Ibu. Itu bisa bisa dapat sumber income kita juga luar biasa di situ. Tetapi sekali lagi, kita ingin penghasilan kita besar dan sustainable, ya. Oke, jadi ini saya berharap Bapak Ibu paham dengan yang ini. Kemudian yang kedua, di coaching kelas ini saya berharap Bapak Ibu paham tentang placement. Yang ketiga, nanti saya berharap Bapak Ibu paham untuk membuka akun baru. Dan kalau untuk itu nanti Pak Arya dan Bu Ati mungkin yang bantu memandu ya, yang bantu memandu. Tetapi kita buka dulu deh pertanyaan kalau ada yang mau ditanyakan oleh Bapak Ibu semua. Silakan. Ya, silakan Bapak dan Ibu. Ingat ya, ini adalah coaching kelas, jadi harus diskusi. Kalau nggak tidak harus diskusi, ya udah nggak ada coaching kelas. Jadi jangan sampai pertanyaannya personal gitu kan, ujung-ujungnya kan, aduh gimana ya, cara gitu kan. Jadi ayo silakan, eh, udah bisa open mic ya, bisa langsung bertanya langsung, bisa langsung lebih dalam lagi, silakan. Kalau Untuk saya nanti punya, malam Pak Arya, untuk nanti malam ya, jadi pastikan Bapak Ibu hadir itu satu. Yang kedua pastikan timnya hadir, ya itu ke kondisikan untuk mereka semua ikut hadir. Jadi bukan cuma Pak Arya yang mengingatkan, Pak Arya itu pasti mengingatkan di grup, kemudian juga japri ke mereka, tapi yang paling dekat hubungan emosional karena itulah aset Bapak Ibu gitu ya. Bapak Ibu yang kemudian harus membangunkan mereka untuk hadir nanti malam. Dan pastikan pegang KTP gitu ya, pegang KTP, pegang handphone gitu ya. Ya, kalau bisa dua ya, terbaik tuh ada dua. Jadi kalau ada laptop sama handphone gitu ya, supaya nanti bisa bisa melakukan pendaftarannya sambil tetap mengikuti tutorial secara live-nya. Ya, secara live kita ada tutorialnya, Bapak Ibu bisa langsung nantinya mendaftar gitu ya. Oke, itu sebisa mungkin nanti malam sudah pada terdaftar. Nah, masalah nanti apa yang Bapak Ibu mau dapatkan ya, apakah ya minyak goreng gitu ya, untuk kan lumayan tuh buka akun aja ya udah dibukain gitu ya, maksudnya kita nggak harus ke bank, kemudian kita nggak harus keluar duit, dapat merchandise juga gitu ya. Nah, itu pertanyaan yang niatnya nanti untuk ngosongin gitu ya, jadi kalau saran saya jangan ditarik Pak Dayat gitu ya, jangan ditarik hal-hal yang kemudian sebetulnya nggak perlu ditarik. Kenapa? Karena kalau kosong aja berarti nggak jalanin. Kalau menjalankan yang ada di Sekolah Bisnis Indonesia kan nggak mungkin kosong, betul nggak? Kalau menjalankan yang di Sekolah Bisnis Indonesia, kira-kira kosong nggak? Boleh dijawab dong. 1 liter, Pak Malik. Betul ya Pak Arya ya, 1 liter ya? ya coach, ini coach Oke. ada yang nanya dari Bu Sri Hera, boleh nggak buku rekening yang sudah saya daftarkan diganti dengan rekening Bank Saku? Boleh banget. Bukan boleh, memang harus diganti aja. Jadi kita cuma transfer. Jadi kayak ganti nanti. Kita hanya mau transfer ke bank Saku. Udah gitu aja gampang. Loh, kita ini berbasis Betul, komunitas. betul. Maka kan harus saling menguatkan. Setuju ya?
Jadi kita harus saling menguatkan, dan toh sebetulnya nggak ada ruginya. Jadi memang harus diganti dengan bank saku. Jadi semua harus buka, udah gitu gitu ya. Ya supaya kita saling menguatkan nih, ya karena kalau nggak saling menguatkan ya, buat apa kita ada dalam satu komunitas? Ketika kita hadirkan opportunity, ah sudahlah saya mau pakai bank itu aja, saya juga nggak butuh minyak gorengnya. Nah ini, oke, minyak goreng Bapak Ibu mau bisa beli sendiri lah. Berapa sih artinya minyak goreng? Tapi inilah sebuah kebersamaan. Inilah duplikasi. Ingat, kata kuncinya, inilah duplikasi. Maka seluruh nanti Bu Ati nggak akan, tidak akan, ya Bu Ati ya, tolong untuk tidak ditransfer kalau akunnya bukan bank saku. Udah selesai. Ya, Siap, ini Coach. harus kita harus sama-sama melakukan yang namanya kebersamaan gitu ya. That's the power of community, the power of teamwork gitu ya. Jadi kalau semuanya masing-masing sakarepnya, seenaknya saja, ya kacau nanti, kacau balau, ya kan? Maka ayo mari kita buka. Toh nggak ada ruginya, apa ruginya? Malah untung kan begitu, ya. Yes, nggak usah dipikirkan minyak gorengnya, good, nggak ada masalah gitu kan. Nanti minyak gorengnya buat yang mau di Bandung aja. Ya, daftar di SBI bisa berapa akun, Coach? Ya sebetulnya sih bisa lebih dari satu gitu ya, bisa lebih dari satu. eh Hanya saran saya pastikan dulu berjalan ya. Jadi kan Bapak Ibu duplikasi empatnya udah jalan, ah saya pengen dapat multiple streaming of income. Boleh dong. Toh dari yang ada, dari yang sekarang sudah ada, sudah jalan nih. Saya pengen juga dong punya 2 akun, saya pengen punya 3 akun, saya pengen punya 4 akun, boleh nggak? Boleh gitu ya. Nah, ya kan nggak ada masalah dengan itu. Silahkan saja. Oke. Tidak otomatis Bu Yanti, ya. Jadi nanti tidak otomatis. Jadi harus buka dulu bank sakunya. Jadi harus buka apa, nanti Bu Ati hanya transfer ke rekening bank saku. Mau tidak mau kan pasti buka. Ayo, betul nggak? Ya kan? Kadang-kadang harus dipaksa gitu ya. Nggak apa-apa dipaksa tapi dapat sesuatu kan oke ya. Dipaksa secara positif Siap, ya. nanti. Ya. Oh ya Bu Yanti kalau kemarin sudah ya. Oke, good. Jadi pastikan seluruh anggota tim kita ya, smart system kita itu semua akan menggunakan akun bank saku. Sehingga nanti ketika Bu Ati, baik secara manual atau nanti ketika sudah otomatis ya, di mana Bapak Ibu bisa withdraw, itu di withdraw-nya langsung ke bank saku ya. Buka awal bank saku berapa? Nol, Bu. Jadi ini yang menarik. Ya, makanya nggak sudah buka rekeningnya, nggak harus keluar duit, dikasih pula merchandise, ya. Jadi nanti mungkin merchandise-nya ada yang sedang kita pikirkan, apakah ya semua seragam minyak goreng boleh, semua mau ada yang mau sabun boleh, ya. Kemudian apalagi ada satu lagi sebetulnya kalau sabun mending sabun beli gitu ya. Jadi biar dapat multiple streaming of income ya. Minyak goreng sabun beli kan jadi tambahan income lagi gitu kan. Kemudian eh apa? Kalau nanti top up, jadi kalau buka itu dapat merchandise ya, merchandise-nya tadi minyak goreng atau yang lain, atau nanti bisa juga emas ya, emas cuma kalau itu kan saya harus pesen gitu ya, kita harus pesen emas khusus special edition dari Sekolah Bisnis Indonesia. Jadi itu produk langka, Bapak Ibu punya bisa nyimpen produk yang langka tuh gitu ya, karena limited special edition. Oke. Kemudian yang dahsyat adalah kalau Bapak Ibu top up 100.000, top up nih diendapkan dulu selama 1 bulan, itu Bapak Ibu akan dapat tambahan 15.000. Wih, asik banget ya. Udah bukannya gratis, dikasih pula. Udah dikasih minyak goreng, dikasih 15.000. Nah, ini juga saya yakin Bapak Ibu tuh bisa lakukan ini secara offline. Jadi online-nya jalan, offline ya Bapak Ibu ke tetangga-tetangga gitu ya. Kumpulin satu RT, kumpulin satu ibu-ibu pengajian. Silahkan nanti baru kita pikirkan ya solusinya bagaimana terkait dengan merchandise-nya ya, pengiriman merchandise-nya. Itu nanti kita case by case lah ya, lebih baik case by case.
Jadi kalau kami pikirkan semua, bagaimana dengan di Papua? Papuanya juga belum ada, udah dipikirin ya. Buat apa kan? Jadi case by case yang ada yang serius mau menjalankan, ya kita pikirkan solusinya. Bagaimana merchandise-nya bisa langsung diperoleh. Gitu ya. Sebentar. Oh iya, ini dari Bu Ati tuh ya, yang sudah buka rekening Bank Saku, ini karena kemarin sudah hadir, itu nomor rekening di akun afiliat SBI-nya diganti dengan nomor Bank Saku. Iya, segera diganti. Semuanya segera ganti ya, kalau yang sudah. Itu yang kemarin sudah ikut offline. Tapi nanti malam kita semua sudah, insya Allah ya, sudah punya tuh. Oke, dari Pak Rizal, berarti kita daftarkan mitra, pilih yang nomor rupiah, lalu download Bank Saku, dapat minyak 1 kilogram. Betul, daftar gratis dapat minyak 1 kilogram. 1 liter mungkin coach. 1 kilo Ah, sama satu saya liter. saya nggak lihat tuh, yang dapat kan Pak Arya itu. Liter apa kilo Pak Arya? Liter coach, 1 liter. Hah? 1 liter. Oh, 1 liter Pak Rizal. Berat jenis minyak goreng kan sepertinya sama ya. BJ-nya kalau nggak salah ya 1 liter sama dengan 1 kilo kalau nggak salah. Mungkin salah. Nah, yang ada di tertera aja ya, yang tertera di ini 1 liter. Nah, nggak ada ya, top up-nya memang cuma minimal karena itu cuma untuk memastikan ya. Saya coba coba memikirkan cara berpikir pihak perbankan gitu ya. Mereka kan juga ngapain bang akunnya dibuka-buka-buka tapi nggak ada kemudian jaminan bahwa akunnya akan dipakai. Ya kan sia-sia dong, udah keluar duit untuk sebuah kesia-siaan. Maka mereka juga ingin gitu ya. Kalau kalau top up kan berarti sudah pernah dipakai. Kalau sudah pernah dipakai ada harapan lebih besar untuk terpakai. Padahal sebetulnya kalau bersama Sekolah Bisnis Indonesia, insya Allah akan terpakai dengan catatan Bapak Ibu aktif dan timnya aktif. Pasti menghasilkan dan kita kan akan berikannya lewat transferannya lewat bank Saku. Jadi pasti aktif sebetulnya. Jadi tidak nggak dapat ya nggak top upnya nggak begitu. Ya kecuali buka 3 akun, ya beda ya. Buka 3 akun suami istri ya udah dapat semua tuh. Ya kalau di keluarga ada anak-anaknya udah gede, udah punya KTP, udah punya KTP semua, suami istri di situ ada orang tua juga bisa langsung buka 6 akun. Lumayan dapatnya 6 liter tuh. Ya. Oke. Jadi ini gaspol bener deh, bener-bener gaspol. Ayo buktikan, ih, dahsyat loh. Itu akan menjadi sesuatu yang dahsyat nih ya. Sekolah Bisnis Indonesia juga akan menjadi sorotan gitu ya, di mana secara sorotan positif kita kalau sudah kerjasama nggak tanggung-tanggung gitu ya, gaspol dan sistem kita terbukti bisa memberikan kesejahteraan. Ini yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Sistem kita memungkinkan siapapun meraih kemakmuran asal mau menjalankan ya. Dan menurut saya Bapak Ibu semua gitu ya, wah, udah deh kalau saya soalnya sudah jalanin ya, saya jualan pinggir jalan saya sudah pernah, yang nggak pernah saya lakukan jualan di tengah jalan. Ada nggak jualan yang di tengah jalan? Ada, tukang asong pun juga di tengah jalan ya. Nah, kalau saya takut ketabrak ya. Jadi lulusan ITB pernah nggak jual pinggir jalan? Pernah saya merasakan itu gitu ya. Jadi nggak mudah Bapak Ibu semua. Jadi betul Bu Srehera, pasti akan terisi. Ya, jadi saya tuh berani menggaransi. Kenapa? Loh, dengan catatan tim kita aktif, Bapak Ibu aktif, pasti akan terisi bang sakunya. Jadi kalau bekerja sama dengan yang lain, belum tentu terisi. Tapi dengan kita, kalau anggota tim kita dan anggota tim kita aktif, insya Allah pasti ya bang sakunya pasti terpakai. Ya, Pak Malik, sabar ya. Nanti semua, nah, kalau sistem itu juga apa? Iya tetap karena kan ada mekanisme yang pendaftaran yang terpisah ya, ada mekanisme pendaftaran yang harus mendownload aplikasi. Betul, idealnya pengennya bisa langsung gitu kan. Udahlah, saking pengen mudahnya semua pengen sebuah serba otomatis kalau bisa diem aja dapat duit gitu.
Ya, aduh Pak Malik ya, eee, nggak apa-apa supaya kita sehat gitu ya, jangan semuanya pengen pengen semuanya sudah serba otomatis, sudah serba tersedia gitu ya. Syaratnya KTP ya Pak Mukahar, syaratnya KTP ya, syaratnya KTP. Oke, ada lagi pertanyaan silakan. Cucunya asal sudah punya KTP boleh, tanpa harus afiliat. Loh, begitu itu ya daftarin afiliat, rugi. Ini RD siapa ini? RD Bu ini ya. Ah, ya rugi, kenapa nggak didaftarin sebagai afiliat? Ya kan? Enggak, cucunya usianya berapa? Karena ini harus kalau yang buka akun itu sudah harus KTP, Bu. Ya, harus KTP. Clear. Ada lagi? Kalau sudah tidak ada, berarti tinggal Bapak Ibu semua. Syaratnya KTP wajahnya cantik. Aduh, gawat kalau kayak gitu ya. Oke, jadi kalau nggak ada lagi, kita nggak perlu berlama-lama. Bapak Ibu segera kondisikan, pastikan Bapak Ibu nanti malam hadir, seluruh anggota keluarga hadir gitu ya. Jadi seluruh anggota keluarga, saya aja pasti tuh, istri saya, anak saya, itu pasti saya suruh buka semua. Lumayan gitu kan. Kapan lagi? Ini udah biasanya kita ke bank nggak dapat apa-apa kok gitu ya. Ini malah dapat gitu ya. Yang dahsyatnya kalau kita bantuin orang ya dapat sesuai dengan skema yang ada di Sekolah Bisnis Indonesia. Oke, saya baru ada akun BNA, apa harus buka akun Bank Saku? Apa hubungannya BNA dengan Bank Saku? Ini nggak ada eh, akun BNA itu Bu Linda, Bu Linda sudah terdaftar di SBI belum? Jadi gini, udah saya sih terkait dengan BNA ya, Bosman Human Army, itu karena terjadi, saya langsung to the point bahasanya, karena terjadi pelanggaran keras yang kaitannya dengan integritas, di mana jaringan kita bisa diacak-acak, saya putuskan untuk sementara memfreeze ya, ya bahwa sekarang ada yang terus menjalankan. Ya, memang sudah sejak awal no integrity. Bagi saya no integrity ketika itu dijalankan gitu ya. Karena saya mau menjaga apa yang menjadi hak-hak anggota. Tidak boleh ada yang kemudian hak-haknya dicuri oleh orang lain. Itu clear Bapak Ibu semua. Mau kan Bapak Ibu asetnya terjaga, ya kan? Kalau mau terjaga, itulah kenapa saya langsung dengan apa ya, nggak pakai lama gitu ya. Ini udah persoalan integritas dan ketika ditegur tidak merasa itu salah, malah merasa itu benar. Oh, ngeri, berarti nggak tahu integritas. Ya, berarti nggak paham tentang artinya integritas. Padahal saya sudah berkali-kali sampaikan what is integrity dan nggak boleh yang namanya di jaringan itu ada sanatnya. Nggak boleh mencuri apa yang bukan menjadi hak kita. Oke, jadi clear BNA untuk sementara saya freeze dulu gitu ya. Saya akan lanjutkan BNA ketika nanti manajemen dipisah. Manajemen dipisah, nggak ada persoalan gitu ya. Toh kita memang bisa semua konsepnya saya yang buat gitu ya. Kemudian juga kerjasama dengan bosmannya juga tetap bisa dilanjutkan ke depan nggak ada persoalan. Tapi ketika ada beberapa persoalan yang fundamental, saya putuskan untuk oh ini nggak bisa ya. Jadi ya harus buka lagi akun di Sekolah Bisnis Indonesia. Dan yang menarik, kalau kemarin-kemarin kan harus bayar gitu ya. Sekarang Bapak Ibu sudah bisa nanti malam dengan buka akun itu berarti sudah terdaftar sebagai affiliate. Dan ketika mendaftarkan sudah kemudian Bapak Ibu bisa menghadirkan menghasilkan uang. Ya kalau terkait dengan mau belajar, ya sayang banget kalau nggak belajar. Toh bayarnya saya yakin dari hasil Sekolah Bisnis Indonesia nggak mungkin Bapak Ibu nggak bisa bayar ceban tiap bulan mah. Oke. Dan sepertinya Bu Ati waktu periode 1 bulan untuk sebagian orang sudah berakhir ya. Ya kan? Jadi kalau Iya, yang ingin Coach. ikut ini kesadaran pribadi lah ya. Kita nggak usah lah uang 10.000 ditagih-tagih kayak debt collector gitu ya. Nggak perlu lah gitu kan. Kesadaran saja. Oh iya saya sudah 1 bulan gitu ya. Nanti soalnya tanggal 16 itu kan kelasnya ada Bu Oh, Nur Hayati. Hayati. Sayang kalau Bapak Ibu nggak ikut di tanggal 16 itu. Dan
Berarti kalau yang sudah lewat 1 bulan sebetulnya nggak berhak. Itu juga bagian part of integrity, ya, bagian dari integritas. Oh ya, saya sudah 1 bulan sejak saya mendaftar dan membayar, saya sudah 1 bulan. Berarti supaya saya bisa ikut kelas berikutnya, saya bayar 10.000 lagi, gitu ya. Dan sebetulnya sekali lagi, kalau ini dijalankan, 10.000 itu sudah akan dapat Bapak Ibu, nggak usah keluar dari secara pribadi ya, kocek pribadi, tapi dari hasil, ya. Kecuali yang bayar 1 tahun, betul Pak Jan. Yang sudah bayar 1 tahun sudah selesai, ya. Oke. Ada lagi pertanyaan? Boleh tampilkan lagi tabel jaringan kedua. Boleh Pak Acep. Siap. Ini Pak Acep muridnya banyak loh. Hati-hati loh, gagal paham loh. Ya, ngeri loh. Ini Pak Acep sebetulnya kalau mau bicara orang kayak Pak Acep nih, saya tahu betul soalnya ngeri. Kalau sudah paham, ya itu ya Pak Acep ini guru bahasa Inggris, muridnya banyak banget, jaringannya banyak. Jalankan ini Pak, ngeri Pak, ya. Nanti yang kita kemitraan dengan Pak Mardigu ya, Micro Gold, Filigana, ya saya sedang evaluasi gitu ya. Saya sedang evaluasi agar saya mau menghadap khusus dengan ke Pak Mardigu ya. Saya mau menghadap khusus, bisa nggak jaringannya no cost lining nanti diberlakukan, karena kami tidak ingin terjadi proses cost lining yang itu buat kami akhirnya sia-sia membangun jaringan dan hancur karena sesuatu yang sebetulnya sudah kita prediksi. Saya sudah memprediksi ketika diberlakukan boleh cross lining, saya bilang ini berat dan itu terjadi, hancur, luluh lantak jaringannya. Oke. Jadi kalau kita mau jaringan kita sustainable, maka berlakukan cross lining. Dan nggak boleh ada pencurian, pencurian apa ya, orang yang tidak berhak tiba-tiba mengambil jaringan kita, itu sama sekali tidak boleh diperkenankan. Harus ada teguran keras, bahkan dipindahkan jaringannya. Itu harus clear, Bapak Ibu semua. Ya. Nah, jadi ini Pak ya, Pak Acep, kita mendaftarkan 4 orang. Ya, Bapak Ibu misalnya saya sebut Bapak Ibu adalah A, punya 4 orang teman, kerabat, saudara, ya didaftarkan tuh. B, C, D, E. B itu berarti afiliat pertama, C afiliat kedua, D afiliat 3, dan E afiliat keempat. Oke. Dari B dan C itu kan berkembang jaringan juga. Tapi dari sini Bapak Ibu belum dapat apa-apa. Nggak dapat lah, dah gitu ya. Kenapa begitu? Ya karena sistemnya kita buat seperti itu. Supaya Bapak Ibu bisa mendapatkan hasil yang unlimited. Ini yang menyebabkan sistem ini bukan multi level marketing. Karena kalau multi level marketing Bapak Ibu, ya misalnya dapat berapa? 10 pedalaman. 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 20.000. Habis tuh. 2.000, 2.000, 2.000. 20 kedalaman, 40.000 gitu ya. Hancur. Bukan hancur. Iya nggak bisa. Gede banget sebetulnya yang dikeluarkan perusahaan untuk memberikan sesuatu kepada kita gitu ya. Tapi kalau ini wajar saja. Bahkan seluruh produk UMKM bisa masuk gitu ya. Seluruh produk UMKM yang marginnya nggak gede-gede amat, termasuk sabun ini. Marginnya nggak gede. Sabun ini, waduh, marginnya tipis banget saya bilang. Tapi oke lah ya untuk membantu UMKM dan dengan produk yang membuat ibu-ibu merasakan manfaatnya terlebih dahulu. Ya walaupun marginnya sangat tipis sekali, kita buka itu gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu hanya akan mendapatkan 20% extra income itu dari perkembangan jaringan kedua ya. Jadi dari jaringan satu itu akan ada pertumbuhan jaringan, di situ ada omset tetapi Bapak Ibu nggak dapat. Tetapi nanti kan Bapak Ibu bisa buka akun berikutnya di balik, itu boleh gitu ya, di balik ya, sehingga dari jaringan yang keduanya Bapak Ibu dapat ya, yang semula jaringan pertama itu tidak menghasilkan akan menjadi menghasilkan. Itu juga menjawab pertanyaan, boleh nggak buka lebih dari 1 akun? Ya sebetulnya minimal harusnya 2, ya. Minimal harusnya buka 2 akun. Oke, setiap orang harusnya minimal 2 akun. Cuma kadang-kadang kalau kita sejak awal langsung, kenapa sih harus 2 akun? Nah, dipertanyakan gitu kan. Tapi kalau nanti sudah berjalan baru sadar, iya rugi saya gitu ya. Kalau saya nggak buka akun kedua, berarti jaringan satu saya nggak menghasilkan. Tapi kalau saya buka dan saya balik jaringannya, berarti saya bisa dapat dong dari situ. Bisa. Oke. Nah, kalau Bapak Ibu lebih dari 5 orang temannya, itu yang namanya lakukan spillover. Misalnya B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L.
M itu teman Bapak Ibu semua. Ya sudah Bapak Ibu yang susun. Itu kenapa setiap dari kita harus bisa membuka akun baru dan melakukan placement. Bahwa kami ke depan berupaya untuk membuat sistemnya otomatis, tetapi kali ini tolong Bapak Ibu ya, kita belum membuat itu otomatis. Sabar ya. Jadi tolong dijalankan dulu yang sudah kita miliki daripada menunggu yang ideal. Lebih baik ya udah, karena kalau nanti nunggu ideal terjadi percepatan, yang rugi Bapak Ibu loh. Nanti hitungannya kita menunda nih. Ah, besok si A saya mau daftarin. Begitu Bang, ah tapi besok aja lah. Begitu nanti bangun tidur ya, ya terus jam berapa Bapak Ibu nyoba mau menawarkan gitu ya. Yang bersangkutan udah daftar. Daftarnya kapan? Tadi malam. Tamat deh riwayatnya. Itu bisa terjadi. Percayalah, hal itu bisa terjadi. Ya, karena dengan sistem yang kita buat, dengan investasi yang terjangkau, apalagi sekarang kalau jadi affiliate, tinggal buka akun selesai, nggak ada cerita keluar duit gitu kan? Lah kalau nggak pakai keluar duit kan udah nggak ada barrier sama sekali, nggak ada barrier. Tinggal kecepatan Bapak Ibu nantinya mendaftarkan. Jadi Pak Aceh, kalau nanti Pak Aceh nggak mendaftarkan, jangan-jangan kepala sekolahnya didaftarin sama yang lain. Jangan-jangan muridnya didaftarkan sama yang lain gitu ya. Nah, ini yang memang harus gercep mendaftarinnya. Oke, lanjut ya. Jadi pendaftarannya kalau lebih dari tadi ya, lebih dari 4, F disimpan di bawah D. Ini yang menarik. D-nya secara sistem akan mendeteksi F itu direct sponsornya D. Jadi dia dapat 10%. Dia belum ngapa-ngapain, dia dapat 10%. F-nya harus pakai referralnya D. Dan A yang menyimpan di bawah, ya menyimpan F di bawah D, A-nya dapat 20%. Itulah dahsyatnya sistem ini. The more we give, the more we receive. Semakin banyak kita memberi, semakin banyak kita menerima. Ya. Nah, jangan lihat ya. Lihat kalau di sini kan F dan G itu di bawah F ada JK, di bawah G ada LM. Bapak Ibu salah nyimpennya begini. Ya. LM itu sebetulnya teman Bapak Ibu semua. Disimpannya begini, ya rugi. Ya kan? Spillovernya begini rugi. Kenapa? Karena perkembangan dari LM itu nanti didikmatinya oleh F. Ini yang nggak boleh terjadi. F enak banget, nggak ngapa-ngapain. Udah terisi semua tuh. JK-nya terisi, LM-nya terisi. Dia diem aja. Itu memungkinkan F dapat duit. Itu yang nggak boleh terjadi. Kalau mau bicara syar'i, jadi nggak syar'i sebetulnya. Kenapa? Lo diem aja, dia bukan investor. Diem aja dapat duit, gimana ceritanya? Jadi biarkan dapat spillover-nya, icip-icip uangnya 10% aja. Simpennya di bawah JK. Ya, jadi LM-nya atau di bawahnya G. Harusnya simpennya begini, di bawah G. Sehingga jangan sampai membiarkan F yang benar-benar diam dapat duit. Kecuali ya kalau itu orang tua Bapak Ibu boleh lah. Itu bakti anak sama orang tua. Yang di situ marbot masjid gitu ya. Marbot masjid ya nggak apa-apa. Kita minta kita yang daftarin marbot masjidnya, kita isiin gitu ya. 4 orang di bawah marbot masjid itu, sehingga marbot masjidnya tetap fokus ke aktivitas dia, dia dapat income. Boleh kalau itu niatnya kan sedekah ya. Niatnya Bapak Ibu memang mau berikan sesuatu buat marbot masjid itu boleh. Oke. Dan kan bisa diisinya sama jamaah masjid tersebut gitu ya. Sehingga marbotnya sebetulnya ada peran juga ya, ada peran bukan nggak berperan sama sekali. Terjawab ya Pak Acep ya. Terjawab ya. Assalamualaikum, Coach. Waalaikumsalam. Gimana Pak Malik? Coach, mau tanya Coach, kalau masukin marbot ke affiliate bisa ya Coach ya? Jadi nggak usah bayar Bisa. cukai ya? Tanpa cukai Bisa. bisa. Oh, terus nanti dia masukin terus ikut akun bangsaku bisa kita gabungin gitu ya? Bisa. Oh gitu aja ya? Oh iya. Iya, Kalau tapi harus yang bersangkutan ya kan KTP-nya harus KTP ya, bersangkutan ngisi. nanti Ya, nanti malam Bapak Ibu nyoba dulu kan. Nanti dari situ baru Bapak Ibu juga bisa ngajarin ke semua gitu ya, ke semua orang sampai akhirnya ingat ya ada 2 skema ini kita pakainya skema
kalau yang online kita pakai skema Sekolah Bisnis Indonesia. Karena kalau yang offline itu ada skema langsung, ada pasukan di lapangan yang kita sebut customer service digital, kemudian ada subkoordinator dan ada koordinator gitu ya, ada koordinator. Ya apa mana yang lebih lebih menguntungkan tergantung pemahaman Bapak Ibu. Kalau saya sih jelas ya pakai sistem Sekolah Bisnis Indonesia lebih jauh lebih menarik gitu ya. Ya kan? Seperti itu. Jadi untuk yang offline itu saya hanya punya kewenangan untuk Bandung dan Cimahi. Untuk offline ya, Bandung dan Cimahi. Jadi semua SBI sebetulnya yang di luar Bandung Cimahi ya hanya skim yang Sekolah Bisnis Indonesia, tapi itu udah gede banget kok, ya. Coach, Oke, kan Coach, dua-duanya menarik. Iya betul, Bu Yanti. Ada lagi pertanyaan? Silahkan. Coach tanya lagi sekali Kak. Coach, Yes, siapa ini? Malik, Coach tanya lagi Ya, satu Pak ya. Malik. Sebenarnya kan Gimana Pak ini Malik? Sukabumi ya. Sukabumi itu kalau orang Zoom ya, di sini sering karena sinyal ya, karena jaringan. Terus kedua juga males gitu ya. Kan sini saya masukin ke SBI. Kan online Kos bilang. Tapi orangnya di sini kalau saya masukin dia kan nggak, ya itu masalahnya kalau ke Zoom, satu males, kedua jaringan gitu ya. Itu gimana, Coach? Iya, kira-kira yang sekarang ini berhasil mereka orang-orang yang pemalas atau orang-orang yang rajin? Orang-orang yang Eh, pendidikannya rendah karena mereka memang nggak mau sekolah ya, bukan nggak bisa sekolah tapi nggak mau sekolah, atau lebih banyak yang berhasil yang karena sekolah pendidikannya tinggi, di mana mereka memang harus mau belajar dan lain sebagainya. Oke, itu satu catatan dulu, biar biar ini bisa jadi perenungan bersama. Tapi yang kedua, oke lah kita mengerti bahwa ada situasi seperti itu. Maka kalau ada kondisi seperti itu, Pak Malik harus menjadi leader. Leader ya ini Pak benar Malik harus ambil inisiatif untuk melakukan semuanya offline. Maka Pak Maliknya harus sangat paham, ya kan? benar. Kalau mereka belum mau belajar, nggak apa-apa. Kita kan akan hadirkan produk sabun. Jadi kalau sekolah nggak ngerti, nggak mudeng, maka sabun kan harusnya mudeng. Kalau nggak ngerti juga sama sabun, ya sudah. Gitu ya. Maksud Bingung saya saya nanti gitu. kalau nggak ngerti juga sabun gitu ya. Maksud Oke, saya biar apalagi gak kita paham. bisa buka, ya kita bisa buka nanti kalau misalnya apakah itu hanya sekedar alasan. Makanya penting nih, Pak Malik sudah ikut Becoming a Winner belum gitu ya. Ada orang, ada victor, ada victim. Ada yang memang jadi victim, jadi korban teknologi. Zoom dia akan ingat ya ciri victim apa? Blame, excuse. Itu kan excuse, ya kan? Ya, Kemudian apa lagi? Justify, denial, ya kan? Komplain. Nah, itulah ciri-ciri victim. Maka ketika orang jadi victim, ya dia nggak akan berhasil. Victim kok, ya akan selalu ada dalih, dalih ini, dalih itu. Iya, kalau saran saya sederhana, if Pak Malik mau terus berkutat di lingkungan, kemarin kita sudah pelajari, yang mempengaruhi diri kita itu lingkungan. Kalau di lingkungan kita kerjaannya semua mengeluh, berdalih, blame, apa segala macam, ya lingkungan itu memang nggak akan berkembang. Tinggalkan lingkungan itu. Tapi kalau Bapak seorang leader yang mau kasih pemberdayaan, Bapak harus keluar sebagai sosok yang kemudian ambil inisiatif. Ya kan? Contoh, hari Kamis datang ke Bandung, langsung bikin perencanaan. Oke, saya mau offline aja semua, supaya nggak ada alasan lagi. Nanti, begitu Bapak sudah siapkan itu tuh offline, yang diundang orang yang sama, diundang sama Bapak offline, ada aja alasan lagi. Karena pada prinsipnya, memang orang itu suka sekali beralasan. Sekarang Zoom, oke, nggak bisa. Kita bikin kelas, WA, kelas. Ayo, ya kan? Kan ada yang kemarin kasih tahu katanya dokter siapa yang MW ada kan ya dokter ini pakai kelasnya pakai WA. Oke, yuk kita coba. Kita coba pakai WA group. Hadir nggak dia? Nyimak nggak? Atau jangan-jangan nggak juga? Ya ujung-ujungnya kembali apa? Excuse. Dan itulah yang membuat hidup dia nggak berkembang. That's sunatullah. Akan ada orang yang nggak mungkin semua kaya. Kenapa? Karena karakternya. Dan karakter ini terbentuk dari apa? Dari habit dia. Dari kebiasaan yang tadi. Suka mengeluh,
suka bikin pembenaran, ya, bikin justify. Malas. Ya, dan masih banyak lagi yang negatif yang kita sudah bahas di hari Sabtu. Maka ini buat Bapak Ibu semua, mau berkumpul di tengah-tengah para pemenang atau kita mau berkumpul di tengah-tengah para pecundang. That's your choice. Gitu ya. Kalau kita mau berhasil, ya kita pilih-pilih memang. Nggak semua harus kita bisa buat mereka kaya, karena mereka akan selalu seperti itu. Bayangkan, saya kasih kesempatan contoh ya. Kemarin saya kasih kesempatan untuk seluruh caleg hadir. Karena ini sebuah terobosan baru buat caleg yang nggak punya modal. Tapi yang datang cuma 3 caleg, itu that's clear. Dan buat saya, I'm a winner. Saya nggak akan kumpul dengan para victim. Ya, jadi apa? Begitu mereka tidak memanfaatkan ini, selesai. Saya tetap akan jalan dan ini tetap akan besar. That's my mentality. Itu sikap mental saya. Saya memilih, saya membuka kesempatan, tapi begitu kesempatannya tidak digunakan, selesai, gitu ya. Jangan harap kemudian saya memberikan opportunity lagi. Sudah diberikan opportunity-nya, tidak dimanfaatkan. Ya udah, banyak orang yang kemudian, oh cuma 3 juta orang kok akunnya. Ya kan? Berarti kan dari 270 juta kurangilah ya yang punya KTP berapa misalnya ya. Tetap nih 200 juta penduduk. 200 juta penduduk atau 150 juta cuma 3 juta. Ya kita cari yang mau-mau aja. Selesai gitu ya. Jadi yuk berkumpullah dengan para pemenang, maka kita akan jadi pemenang. Atau bisa jadi mereka menjadi pecundang, mereka menjadi victim karena mereka belum sadar. Itulah sikap mental mereka yang selama ini menghambat mereka untuk sukses. So, hadirlah sebagai pemimpin. Bangun kesadaran itu di wilayah Pak Malik, gitu kan? Kalau sudah sabun, nanti dikeluhkan Pak Sabun. Aduh, sabunnya begini, sabunnya begitu. Ah, ya. Ada, selalu akan ada keluhan. Ya kan, orang memang terbiasa mengeluh. Sudah menjadi karakter. Ya, oke, sudah jam 10. Mohon Terima maaf, kasih, Coach. sudah jam 10. Nggak boleh berlama-lama kita ya, coaching class kok kelamaan ya. Jadi yuk mari Pak Malik ya, lompat ada 2, keluarkan potensi raksasa dari diri Pak Malik untuk menjadi leader di sana ya, leader yang memberikan warna, bukan terwarnai. Ketika muncul orang ngeluh, gaplokin tanda kutip ya. Pak, sadar, ngeluh aja. Itu yang bikin hidupmu miskin. Nah, gitu. Ya kan? Sadar, ya, berhenti mengeluh, maka bismillah insya Allah akan jadi pemenang. Oke. Ini Ibu Sri angkat tangan atau kepencet. Tapi dari saya cukup ya. Tapi kalau Bu Sri mau ada pertanyaan 1 menit, bolehlah khusus Bu Sri. Ya, saya kembalikan ke Pak Arya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Be a winner, be a victor ya. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Coach Hidayat. Terima kasih buat Bapak dan Ibu. Tinggal keputusannya mau diambil kesempatannya atau tidak. Jangan sampai nantinya Bapak dan Ibu ditinggalkan. Ditinggalkan. Jadi silakan. Kami tidak pernah meninggalkan, tapi kalau orang tersebut memang tidak ada perubahan, ya pasti terpaksa kami tinggalkan. Jadi titiknya adalah bagaimana nanti malam itu penuh. Itulah titik poin Bapak dan Ibu untuk menjadikan peluang itu, menjadikan kesempatan Bapak dan Ibu untuk berhasil. Nanti malam silakan penuhkan. Tadi ada yang sudah punya anggota 100, silakan buktikan hadir dulu malam ini. Kalau mau offline, Bandung dan sekitar, Bandung dan Cimahi siap. Di luar Bandung, tar dulu. Jadi kalau mau membuktikan kita hadir, buktikan nanti malam yang semua punya komunitas yang ada tadi bilang 100, silakan nanti malam hadir. Dan buat Pak Rizal, nanti malam silakan buktikan hadirkan. Jadi semua harus melihat peluang ini gitu kan. Jangan sampai tadi Coach Hidayat menyampaikan ya, sudah menyampaikan bahwa kemarin orang tidak bisa membaca peluang itu. Saya dan Bu Ati itu gila, nggak punya modal dikasih minyak, dapat duit lagi. Kalau saya sama Bu Ati, Bu, kalau yang lain nggak ini, kita kumpulin Bu, mama di rumah kita masing-masing gitu. Masa sih ngumpulin kasih minyak gratis nggak ada yang mau gitu kan? Kalau nggak ada yang mau, nggak ada yang salah menyampaikannya. Jadi asal memang polanya benar, download apa semuanya,
Pak Rizal dapat minyak tuh kalau nggak percaya tanya aja Pak Rizal. Pak Rizal dapat minyak itu yang sudah hadir. Bu Yanti juga dapat minyak itu. Jadi kalau misalnya tidak tanda kutip saya mau mengada-ada, ada saksinya, ada Pak Rizal, ada Bu Yanti gitu kan. Malah kalau bener-bener lucky draw kan setelah selesai itu ada lucky draw itu maksimal ada bisa dapat 1 juta langsung di situ. Jadi silahkan dimanfaatkan. Malam ayo kita penuh kapasitas Zoom saat ini kita kemarin 1000 sudah disiapkan, kita turunkan sekarang 300. Kalau mau 1000, ayo tapi konsolidasi, konfirmasi. Benar nggak ini? Satu masing-masing yang hadir berapa nih? Yang hadir, sorry saya cek dulu. Yang hadir ada berapa nih? Ada 46. Kalau masing-masing 100, udah selesai gitu kan. 400, 500 sudah cukup gitu kan. Jadi ayo silakan dimanfaatkan. Buat Bu Sri mau bertanya, sudah jam 10 lebih. Baik, tidak. Tidak. Oh ya, Mungkin malam siap. nanti insya Allah. Ini bukan Bu Sri Nanti malam Wahyuni. saja Pak Ari. Bu Sri Wahyuni silakan Bu. Ada apa Iya. Bu? Begini Pak, ini saya karena bertepatan dengan disnatalis, makanya ini saya mencuri waktu ini Pak. Karena saya ada di kampus, ya kan, dan saya sudah bicara dengan Pak Wakil Rektor. Hanya permasalahannya kalau offline itu mereka kan jam kuliahnya tidak sama Pak. Apakah saya bisa mengajukan nanti kapasitas berapa minta jam sekian begitu? Karena saya ada beberapa kampus masalahnya Pak. Bu Ati, Bu Sri mah gampang Bu. Tinggal Baik. hayu. Iya, kemarin saya Untuk belum Ibu bisa. tuh sederhana, Bu. Tinggal action sederhana. Yang penting Baik. kan gini, Ibu itu ukur efektivitasnya, ya. Tentu Baik, ketika Gus. saya dari Bandung jauh-jauh, ya kalau Hmm. cuma 10 orang kan sayang. Nah, Ibu yang Betul. pikir gimana supaya bisa 100 orang. Kan 100 lebih orang, betul. efektif. Target Kalau saya saya cuma 10 orang kan sayang. Udah sisanya tinggal betul. ini narasumber kalau didatengin bayar itu bayarnya 30 juta. Sekarang udah datenginnya nggak usah bayar, dihadirkan peluang. Waduh, apa nggak ngeri itu, ya kan? Udah nggak harus bayar. Betul. Mereka ini menghadirkan peluang. Sekarang Siap, udah siap, bicaranya tanpa modal, Bu. Ngeri. siap, Tanpa betul. modal, ya. Makanya nanti undangan untuk nanti malam tuh tanpa modal langsung untung malam ini juga. Wah, ngeri nggak? Tanpa Siap, modal malam ini juga langsung untung. Itu undangan nanti malam. siap, Tuh, copywriting-nya, ya. siap, siap, siap. Tuh, Terima Ya, kasih, nanti Gus. kerja sama sama Pak Jan tuh, ya. Baik, Oke, jadi siap. intinya nanti malam undangannya tanpa modal langsung untung malam ini juga langsung bisa dibuktikan gitu ya, Siap, walaupun siap, ya minyak gorengnya dikirimnya nanti. siap, siap. Ya. Dikumpulin Oke aja, ya. Gus. Siap, siap. Terima kasih, Gus. Siap. ya, Sarannya siap. sama-sama. Terima kasih Bu Sri. Ya, buat Bu Yanti, sob kalau mau ngumpulin 1000 orang offline, hayu gitu. Jadi kita tidak perlu ini, tinggal hayu action gitu kan. Jangan maaf ya gitu kan. Saya banyak komunitas ya. Enggak, itu Bu Yanti mah dapat 1000 tuh kemarin bukan dapat 1 juta, Pak Arya salah baca itu. Oh ya. Oh ya. Sorry. Oke, siap. Nanti malam ayo kita buktikan tembus untuk 300. Jadi manfaatkan undangannya gratis loh, malah langsung dapat untung gitu kan. Kalau tidak hadir berarti kepercayaan kita harus dipertanyakan nih. Jadi silakan dimanfaatkan gitu. Sampai ketemu lagi nanti malam. Saya tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.